بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, dan insyaallah mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini menghadirkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jika biasanya saya kalau Sabtu membahas terkait dengan tafsir Al-Qur'an, ya, dan kita membahas surat-surat dari mulai juz amma atau surat-surat pendek, dan malam hari ini saya diminta oleh panitia membahas khusus, ya, yaitu materi tentang ulumul Qur'annya, ya, ulumul Qur'annya. Walaupun satu kesatuan sebetulnya, ya, antara ulumul Qur'an, tafsir itu satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, terkait dengan ilmu ulumul Qur'an ini, mungkin kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari definisi, gitu. Ya, kita akan mulai dari definisi. Nah, memang biasanya kalau kaitan dengan pembahasan terkait dengan ulumul Quran, itu biasanya dibahas di kelas, gitu ya, di kampus-kampus, ya, gitu, di universitas. Nah, ini masya Allah Bapak Ibu pengen ngebahasnya ulumul Quran, gitu. Jadi seakan-akan saya sedang berhadapan dengan para mahasiswa, gitu ya. Masya Allah, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan definisi ulumul Quran atau pengertian ulumul Quran terlebih dahulu. Jadi ulumul Quran terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran, ya. Ulum atau ulum itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata ilmun, ya, ilmun. Jadi ada ilmul Quran, ya, ada ulumul Quran. Jadi kalau ulumul Quran berarti bentuknya jamak, plural, ya, menunjukkan ilmu-ilmu Al-Quran. Karena Bapak Ibu, Al-Quran itu dilihat dari aspek manapun itu pasti masuk, gitu. So, ya, ada misalkan orang sains, ya, ada orang sains, dia masuk Quran, dia baca Quran, itu masuk sainsnya terhadap Al-Quran. Ada orang ekonomi, kemudian dia baca Quran, masuk itu, ya. Jadi dari aspek manapun, dari aspek hukum dan sebagainya, gitu, itu akan masuk Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu sholihun likulli makanin wa zaman. Al-Quran ini akan tetap sholih, ya, sesuai dengan kondisi, ya, dengan waktu dan juga tempat. Kita tahu Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW sudah lama, ya, sudah berapa abad, Pak? 15, ya, sudah 15 abad. Itu Quran turun di zaman Nabi, ya. Nah, sekarang Qurannya yang sekarang ada di kita itu Quran yang di zaman Nabi bukan? Bapak Ibu, Quran yang sekarang ini yang kita pegang, yang kita baca saat ini, itu Quran yang sama seperti di zaman Nabi atau tidak? Sama dari aspek apanya, Pak? Ya, emang di zaman Nabi sudah ada mushaf Quran seperti ini? Belum ada, ya.
Nabi itu tidak baca Quran seperti ini. Karena Nabi SAW itu beliau ketika malaikat menyampaikan Al-Quran kepada beliau, maka beliau ingat di sini, simpan di memori beliau, ya, gitu. Nabi juga pernah ditegur, ya. Jadi Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surat, ya, turun ayat, gitu, yaitu terkait dengan Nabi tergesa-gesa karena ingin segera hafal Quran. Ya, maka Quran kemudian turun mengingatkan Nabi, ya, la tuharrik bihi lisanaka, ya, jangan engkau tergesa-gesa untuk menggerakkan lisanmu, ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik. Nah, jadi ulum, ya, itu berbagai ilmu. Al-Qur'an, ya, kalau Al-Qur'an Bapak Ibu saya yakin sudah hafal, ya, sudah mafhum lah, ya, terkait dengan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, Al-Qur'an dari kata apa, Pak? Qara'a, ya, yang artinya membaca, ya. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan. Makanya kenapa disebut dengan Quran? Karena bacaan, ya. Jadi Quran karena memang untuk dibaca, bukan untuk dipajang, ya. Jadi jangan sampai Quran hanya pajangan di lemari kita, tapi Quran harus jadi bacaan-bacaan kita, ya. Hari ini sudah 2 juz baca Qurannya belum? Insyaallah. Baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ini saya ambil banyak sekali definisi terkait dengan ulumul Quran. Dan saya ambil salah satu definisi yang didefinisikan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa kata beliau? Yuqsadu bi ulumil Quran, yang dimaksud dengan ulumul Quran al-abhath allati tata'allaqu bihadzal kitab al-majid al-khalid, ya. Jadi tentu yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Makanya kenapa dinamakan dengan ulumul Quran? Maka tidak akan lepas bahasanya dengan Al-Quran, ya. Kalau di ilmu tafsir Bapak Ibu, ya, jadi nanti Al-Quran itu kalau dari aspek penelitian itu satu, ada yang meneliti dari aspek teksnya, kayak misalkan alif lam mim, nah diteliti itu serat teksnya. Ada juga yang meneliti Quran itu bukan dari teks Qurannya, tapi yang mengitari Al-Quran. Contoh misalkan kayak asbabun nuzul, ya, kemudian munasabah, gitu. Ada juga yang melakukan research, gitu, ya, penelitian terhadap Al-Quran ini itu bukan berkaitan dengan teks Quran, bukan berkaitan dengan seputar Al-Quran, tapi berkaitan dengan pemahaman para ulama dalam menafsirkan Quran, ya. Karena nanti kan seperti yang kalau kita bahas di hari Sabtu itu, Sabtu ketiga itu, bagaimana misalkan contoh kita lagi membahas surat At-Takatsur, ya. Di pertemuan terakhir itu saya sampaikan bagaimana para ulama itu berbeda pandangan mengenai makna summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ya. Kemudian kelak kalian akan ditanya, ya, gitu. Jadi summa latus'alunna yauma idzin, ya, akan ditanya pada hari itu 'anin na'im, tentang kenikmatan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenikmatan yang mana? Nah, para ulama kemudian berbeda pandangan. Yang dimaksud dengan kenikmatan di situ kenikmatan sehat, ya, kenikmatan rasa aman. Ada lagi yang mengatakan, oh bukan itu, tapi kenikmatan di situ maksudnya adalah kenikmatan saat kita merasakan makanan. Nah, kan begitu, ya. Nah, ini penafsiran para ulama kemudian
dilakukan penelitian. Kenapa ulama ini memberikan pemahaman terhadap ayat itu dengan pemahaman seperti itu? Nah ini Bapak sekalian, ya. Nah ada lagi yang sekarang yang memang sedang dikembangkan. Ini hal yang termasuk baru begitu ya. Itu dinamakan dengan living Quran. Ya, jadi living Quran ini bagaimana kemudian Al-Quran hidup di masyarakat. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kita kembali. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran tentu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Min haitsun nuzul, ya. Dari aspek apa? Satu, dari aspek nuzul, ya. Nuzul itu apa? Dari aspek turunnya, ya, dari aspek turunnya. Nah, dari aspek turunnya sebagaimana yang sering saya sampaikan, berbeda antara susunan mushaf Al-Quran yang ada saat ini dengan bagaimana Al-Quran itu turun dari malaikat kepada Rasul, ya. Kalau dari susunan mushaf, surat yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran, terus begitu ya. Tapi kalau dari aspek turun, yang pertama surat apa? Al-Alaq, ya. Yang kedua apa Al-Alaq ya. Nah, ini Bapak Ibu ada kitab, banyak sekali sebetulnya kitab tentang ulumul Quran ini. Di antaranya ini ada yang saya bawa, ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, ya. Ditulis oleh beliau, sering dipanggil dengan Imam As-Suyuti. Banyak sekali karya-karya Imam As-Suyuti ini, ya. Di antaranya adalah kitab ini yang saya bawa. Ini beliau menjelaskan di sini menyampaikan atau memuat salah satu riwayat terkait dengan turunnya Al-Quran. Ini saya bacakan ya. Wa kana awwalu ma unzila minal Qur'an. Ayat yang pertama turun dari Al-Quran yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, yaitu surat Al-Alaq. Summa, kemudian yang kedua turun yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun, itu surat Al-Qalam. Kemudian yang ketiga ya ayyuhal muzammil, surat Al-Muzammil. Yang keempat ya ayyuhal muddathir, surat Al-Muddathir. Yang kelima tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, Al-Lahab. Yang keenam idza syamsu kuwirat. Apa itu? Idza syamsu kuwirat. At-Takwir, ya. Kemudian yang ketujuh sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la. Yang kedelapan wal laili idza yaghsha, al-lail. Yang keberapa sekarang? 9 wal fajr, al-fajr. Yang 10 wad-duha, surat ad-duha. Ya, coba diulang. 1 sampai 10. 1 Al-Alaq. Jadi surat yang pertama turun itu surat Al-Alaq. Yang kedua Al-Qalam. Yang ketiga Al-Muzammil. Yang keempat Al-Muddathir. Yang kelima Al-Lahab, ya. Yang kelima Al-Lahab. Yang keenam At-Takwir. Yang ketujuh Al-A'la, ya. Yang kedelapan Al-Lail. Yang kesembilan Al-Fajr. Yang 10 Ad-Duha. Nah, 10 saja dulu, ya. Hafalkan lah ya 10. Ya, jangan sampai lupa bulan yang akan datang. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, di sini beliau sampaikan urutannya, ya. Gitu. Surat yang turun di Mekah gitu ya, atau surat Makkiyah. Kemudian juga beliau menyampaikan dalam riwayat yang lain summa nuzilat bil Madinah, kemudian turun di Madinah.
dimulai dengan surah Al-Baqarah, kemudian yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, ya. Ini agak sesuai ya, gitu. Nah, setelah Al-Maidah kemudian turun apa? Al-Anfal. Setelah Al-Anfal At-Taubah. Setelah At-Taubah Al-Hajj. Setelah Al-Hajj An-Nur dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini di dalam kitab ini dijelaskan terkait dengan urutan ayat-ayat itu turun dari malaikat kepada Rasulullah SAW. Nah, adapun susunan mushaf yang ada saat ini, urutan-urutannya, nah tentu ini juga bukan daripada hasil ijtihad para sahabat, bukan, ya. Tapi ini semua adalah bentuknya tauqifi. Apa itu tauqifi? Yaitu malaikat memerintahkan kepada Rasulullah, "Da'u hadza", letakkan ini di sini, letakkan ini di sini, dan seterusnya, ya. Jadi ini bukan hasil ijtihad. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan tadi min haitsun nuzul, ya, dilihat dari aspek nuzul, artinya dari aspek turunnya Al-Qur'an. Dan memang banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu yang turun karena ada peristiwa-peristiwa, walaupun tidak selalu, ya. Tidak selalu ayat itu turun karena ada peristiwa, tapi banyak ayat itu turun karena sebuah peristiwa. Jadi itu min haitsun nuzul. Kenapa penting kita memahami aspek turunnya ayat? Ya, agar kita mengetahui, karena nanti berkaitan dengan asbabun nuzul, ya. Kalau dalam hadis ada namanya asbabul wurud, ya. Jadi kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Jadi sebab datangnya hadis itu namanya asbabul wurud. Kalau ayat Quran namanya asbabun nuzul, ya, gitu. Kemudian wal jam'i, yaitu juga ulumul Quran akan membahas bagaimana sejarah pembukuan atau pengumpulan Al-Quran. Bagaimana pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah? Apakah sudah ada pengumpulan Al-Quran di zaman Rasulullah? Ya, kemudian bagaimana di zaman para sahabat? Ya. Kemudian kenapa Al-Quran menjadi satu bahasa sampai saat ini? Ya, dulu pernah terjadi Bapak Ibu di zaman Umar bin Khattab. Ya. Di zaman Umar atau di zaman Utsman, saya lupa, ya. Dua orang yang saling berkelahi, bertengkar itu gara-gara beda bacaan, ya. Jadi karena beda bacaan itu akhirnya sampai bertengkar, ya. Ketika dilaporkan akhirnya itulah yang kemudian menjadi ide, bagaimana kalau begitu kita bikin satu bahasa saja, ya. Karena apa? Nanti ada logat-logat atau gaya-gaya bahasa yang memang beda cara bacanya, ya, gitu. Nah, kemudian juga wa ma'rifati asbabin nuzul, ini ya, ulumul Quran itu akan membahas tentang mengetahui asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat Al-Quran itu. Dan ini memang penting Bapak Ibu, kita memahami asbabun nuzul, walaupun nanti ada kaidah, ya, ada kaidah yang menjelaskan bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah itu diambil dari keumuman lafaz, tidak dilihat dari kekhususan sebab. Contoh misalkan, kalau ada satu ayat dan ayat itu diturunkan kepada seseorang, apakah ayat itu hanya berlaku untuk orang itu atau tidak? Tidak. Nah, kenapa? Ada kaidah tadi. Jadi ibrah itu, ya, dilihat dari keumuman lafaz, tidak dilihat dari kekhususan sebab, gitu. Akan tetapi memang kita pun perlu tahu,
ya, bahwa ayat ini awal mulanya berkaitan dengan apa sih, dengan siapa sih, itu perlu tahu agar kita tidak keliru di dalam memahaminya. Contoh misalkan di dalam surat Al-Maun yang sering kita dengar itu ada ayat yang bunyinya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, ya. Jadi nu sholat wae bakal cilaka, ya, mending nutara sholat, ya, tidak mending, ya, gitu. Nah, jadi kata orang yang suka sholat, lah kenapa orang yang suka sholat tapi celaka, ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ternyata Bapak Ibu, konteks ayat itu berbicara tentang siapa, ya. Jadi coba jangan kemudian kita tiba-tiba potong ayat itu, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Anggapnya sholatnya cilaka, nggak usah kudu sholat gitu. Tidak begitu, ya. Kalau kita memahami asbabun nuzulnya, ternyata ayat itu berkaitan dengan ayat-ayat yang di atas, ya. Mulai dari ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil, tuh, ya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Di situ Allah sedang berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Ya, di situ Allah sedang berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Jadi fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, itu tidak ditujukan kepada orang Islam, ya, gitu. Karena secara khusus memang ayat itu berbicara tentang orang-orang munafik. Walaupun memang para ulama, para ahli tafsir juga ada yang kemudian memberikan pemahaman bahwa ayat itu pun bisa kena kepada kita, ya, bukan hanya kepada orang-orang munafik tentu, ya, ayat itu bisa kena juga kepada kita, gitu. Nah, kenapa orang-orang munafik celaka sholatnya? Karena alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka kalau melaksanakan ibadah itu, ya, terlihat oleh manusia itu karena memang ada orientasi yang lain. Artinya apa? Orang munafik itu kalau mereka ibadah, dan kalau ibadah itu kelihatan oleh manusia, itu ada orientasinya bukan orientasi akhirat, ya, tapi orientasinya apa? Orientasinya kaitan dengan dunia, gitu, ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan ada 2 waktu sholat yang dirasa berat bagi orang munafik, Bapak Ibu, ya. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua isya. Nah, da parwek keneh, ya, tega tinggal kubatur, tidak kelihatan sama yang lain, makanya berat bagi mereka. Karena ketika mereka melaksanakan sholat itu tujuannya karena ingin dilihat oleh manusia, gitu, ya. Nah, jadi membuat kita juga tidak reg-reg lah begitu, ya, bahwa oh ayat ini bisa juga kita kena sih ayat ini, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi kalau secara khusus memang ayat ini sesungguhnya berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Contoh yang lain misalkan nih saya temukan di surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan ba'udah. Ba'udah itu apa? Memang banyak yang menterjemah ba'udah itu nyamuk, ya. Ba'udah itu nyamuk. Tapi saya baca ada juga yang menafsirkan itu makna yang lain, ya.
Jadi ba'udah itu binatang yang menjijikan dan bau, Bapak Ibu. Mau diurang naonnya? Tumila Bapak Ibu. So, ayeuna ya, apa maksud Allah? Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan. Ya, ada yang menerjemah ba'udah itu nyamuk atau ba'udah itu adalah tumila misalkan ya gitu. Bagi Allah nggak malu. Ya. Nah, tujuannya apa? Kenapa Allah tiba-tiba bilang begitu? Kenapa tiba-tiba berfirman seperti itu? Ya. Karena ayat ini Bapak Ibu, sesungguhnya Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan ba'udah, ya, seekor nyamuk atau tumila. Ini sesungguhnya Allah pun berbicara tentang siapa? Ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya di surat Al-Baqarah. Ya. Kan di surat Al-Baqarah itu 5 ayat yang pertama berbicara tentang orang yang beriman, orang yang bertakwa. 2 ayat yang selanjutnya berbicara tentang orang kafir. 13 selanjutnya berbicara tentang munafik. Ya, jadi bayangkan, orang beriman cukup 5 ayat, berbicara orang kafir cukup 2 ayat itu. Tapi berbicara orang munafik 13 ayat. Ya, 13 ayat. Nah, ini masih ada kaitan dengan 13 ayat itu. Di sini menjelaskan bahwa di situ berbicara ayat itu berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang-orang munafik, ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Satu lagi nih, contoh. Masih di Al-Baqarah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis Al-Qur'an dengan tangan-tangan mereka. So, ada yang suka nulis Quran di sini enggak? Ya. Kan ini ayatnya, celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, itu Al-Qur'an, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ya. Ada enggak Bapak Ibu, ada orang yang nulis Quran gitu, ada tidak? Suka ada kan? Ya. Apakah orang yang nulis Quran celaka? Atau suka ada di masjid-masjid yang bikin kaligrafi ya? Kaligrafinya Quran. Nah, ini Quran tuh. Ya. Ditulis pakai apa ini? Pakai tangan. Ya. Sedangkan ayat ini, celakalah bagi orang-orang yang menulis Al-Quran dengan tangan-tangan mereka. Kan kalau kita tidak memahami tentang asbabun nuzul terkait dengan ayat itu, nanti khawatir melahirkan pemahaman yang keliru, ya. Sehingga ini nggak boleh kaligrafi, misalkan gitu ya. Kenapa? Ditulis oleh tangan. Emang ada larangan? Ada, itu dalilnya di Al-Baqarah katanya. Tidak begitu, ya. Tapi Bapak Ibu, ayat ini nuzilat, diturunkan fil ladina ghayyaru sifatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baddalu ni'atahu. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang suka merubah, ya, merubah sifat nabi dan mereka mengganti dengan sifat-sifat yang lainnya. Jadi dalam kitab mereka, ya, itu sudah dijelaskan akan muncul kan gitu ya, nabi yang terakhir sifatnya begini. Mereka nggak suka karena nabi yang terakhir justru Nabi Muhammad. Nah, karena mereka tidak suka, mereka rubah dalam kitab mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Mereka rubah sifat-sifatnya. Yang awalnya A kemudian jadi B, terus dirubah semuanya, ya. Nah, itu yang tidak boleh Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Nah, jadi dalam ilmu ulumul Quran itu akan dibahas terkait dengan ma'rifah asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul ini ada kitab, ya. Jadi ada kitab khusus, kitabnya tipis gitu ya. Tipis kitabnya itu judulnya Asbabun Nuzul, ya. Jadi ayat-ayat yang memang ada sebab-sebab turunnya. Itu dibahas semuanya di situ, ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa
bahas kitab itu ya. Kemudian juga dalam ulumul Quran itu juga akan dibahas al-maki minhu wal madani ya. Jadi ayat-ayat yang makkiyah, ayat-ayat yang madaniyah ya. Jadi ada ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Nah, memang selama ini yang kita pahami bahwa ya ayat-ayat makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat madaniyah itu ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang turun di Madinah ya. Kalau yang tidak turun di Mekah dan di Madinah masuknya kemana? Ya. Emang ada ayat yang turunnya selain di Mekah dan di Madinah? Ada. Ya. Makanya nanti ulama mengelompokkan. Jadi nanti ada ayat-ayat makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitar Mekah. Gitu ya. Nah, ada juga ayat-ayat yang turun di Madinah atau sekitar Madinah ya. Jadi wilayah-wilayah sekitar Madinah gitu. Nah, itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut dengan makkiyah? Karena makkiyah itu artinya ayat itu turun sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah itu namanya makkiyah. Sedangkan madaniyah itu ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ya. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ayat itu dinamakan dengan ayat-ayat madaniyah ya. Nah, itu penting kita juga mempelajari terkait makkiyah dan madaniyah. Seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa kita mesti mengetahui ini surat makkiyah atau madaniyah dalam rangka untuk mempermudah pemahaman kita ya. Dan biasanya kalau ayat-ayat makkiyah itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kenabian, berbicara tentang ketauhidan, berbicara juga tentang hari kiamat ya. Ketauhidan di situ juga maknanya adalah keimanan ya. Jadi kalau ayat-ayat makkiyah biasa berbicara tentang itu. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat makkiyah, coba Bapak Ibu rasakan gitu ya. Jadi ketika berbicara sedang membaca ayat-ayat makkiyah, coba rasakan bagaimana rasanya gitu ya. Misalkan baca surat Al-Qari'ah, coba rasakan Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Jadi kita tuh dibawa oleh Allah kepada sebuah peristiwa di mana peristiwa itu adalah peristiwa yang kita nggak bisa membayangkan Bapak Ibu, bagaimana bertebarannya manusia, bagaimana berterbangannya manusia saking Allah goncangkan bumi ini gitu ya. Maka Allah ingin membawa kita untuk apa? Membawa kita supaya kita yakin akan sebuah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang besar, itu peristiwa hari kiamat ya gitu. Allah ajak lagi kita baca surat Qaf misalkan. Surat Qaf itu dia makkiyah ya. Surat Qaf itu makkiyah. Bagaimana di surat Qaf Allah mengajak kita untuk bagaimana memperhatikan ada orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan ya. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan, maka kemudian Allah ajak kita coba lihat alam semesta ini ya. Coba lihat tumbuh-tumbuhan. Dari mana tumbuh-tumbuhan itu? Kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang gitu ya. Yang awalnya mati, kemudian tanahnya mati, tapi kemudian Allah turunkan hujan. Setelah Allah turunkan hujan, maka kemudian tumbuhan itu, tanaman itu menjadi tumbuh berkembang dan sebagainya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ayat-ayat makkiyah ini kalau tidak berbicara tentang kiamat, maka dia berbicara tentang keimanan. Dia berbicara tentang ketauhidan ya. Kalau tidak berbicara tentang ketauhidan, maka dia berbicara tentang kenabian. Nah, sedangkan ayat-ayat madaniyah
itu biasanya berbicara tentang syariat, ya, berbicara tentang syariat. Coba lihat kaitan dengan hukum kisos, ya, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan bagi kalian kisos. Apa itu kisos, Pak? Ya, kisos itu balas, ya. Jadi balasan, ya. Jadi kisos itu dibalas dengan hal yang sama. Jadi kalau misalkan ada orang yang ditampar sebelah pipinya, maka kisosnya adalah ditampar dengan sama gitu, ya. Jadi kalau namparnya pakai satu tangan, maka balasannya ya satu tangan lagi. Ya, jangan sampai jadi dua tangan gitu. Ya. Kalau ada orang yang ketika dia zolim kepada orang lain dengan cara dicongkel matanya, satu matanya, maka ketika hukum kisos itu berlaku, ya dicongkel satu lagi gitu. Ya. Jadi jangan kemudian jadi dua, ya. Yang membunuh maka dibunuh lagi. Itu hukum kisos, ya. Nah, kemudian juga sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Yang selanjutnya adalah wa ma'rifatin nasikh wal mansukh. Ya. Dalam ilmu ulumul Quran juga akan kita pelajari nasikh mansukh. Apa itu nasikh mansukh? Nasikh itu ayat-ayat yang menghapus, mansukh ayat-ayat yang dihapus. Nah, ya. Ini ada kitab khusus juga, ya, ada kitab khusus. Tapi saya tidak bawa, ya. Kitab-kitabnya enggak tebal-tebal seperti ini sih, ya. Ada kitab nasikh mansukh, itu ayat-ayat yang menghapus dan ayat-ayat yang dihapus. Nah, nanti muncul pertanyaan ketika ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Pertanyaannya, kalau ayat yang sudah tidak berlaku nih, misalkan nih, contoh, misalkan Bapak Ibu wanita yang ditinggal wafat oleh suami, ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suami, masa iddahnya berapa lama? 3 bulan lebih. Itu ayat yang nasikh, ayat yang datang belakangan menghapus hukum yang lama. Nah, kalau hukum yang lamanya berapa? 1 tahun, ya. Jadi hukum yang lamanya 1 tahun. Jadi dulu ketika ada wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya 1 tahun. Nah, kemudian datang ayat yang baru, ya. Maka ayat yang baru ini menghapus ayat yang lama. Nah, pertanyaannya, ayat yang lama yang sudah tidak berlaku boleh dibuang tidak? Iya, mas sudah berlaku, buang gitu. Tetap nggak boleh, ya. Nah, penting kita memahami nasikh dan mansukh itu, ya. Jadi mana ayat-ayat yang masih berlaku, ya, yaitu ayat yang nasikh yang menghapusnya, dan mana ayat-ayat yang mansukh, ayat-ayat yang sudah dihapus, ya. Contoh yang kedua misalkan terkait dengan kiblat. Dulu kiblat kita, kiblat kaum muslimin itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nasikh dan mansukh itu ada kitab khusus, ya, terkait nasikh dan mansukh. Kemudian juga al-muhkam wal mutasyabih, ya. Dalam ulumul Quran itu kita pun akan membahas yang disebut dengan al-muhkam wal mutasyabih. Kalau muhkam itu ayat-ayat yang jelas, terang benderang lah itu mah. Contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kira-kira jelas tuh Bapak? Jelas. Apa yang gak jelasnya? Ya, diperintahkan kita mendirikan sholat. Tapi nanti ada ayat-ayat yang mutasyabih. Maka para ulama nanti hati-hati ketika membahas ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Mutasyabih itu dari kata syubhat.
Syubhat itu sesuatu yang samar, ragu, ya, dalam arti walaupun ada para ahli tafsir yang mereka mengatakan bahwa nggak mungkin ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ngapain Allah nurunin firman-Nya? Buat apa Allah menurunkan Al-Quran kalau masih ada ayat-ayatnya yang samar? Nggak mungkin gitu. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, nah contoh misalkan yang mutasyabih itu terkait dengan huruf-huruf yang ada di awal-awal ayat, di awal ayat di beberapa surat. Contoh misalkan Yasin, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Apa artinya, Pak? Ya, hampir rata-rata para ulama ya ketika membahas ayat itu, ya, mereka mengatakan wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun ada para mufassir gitu, para ahli tafsir yang kemudian mencoba melakukan pendekatan gitu. Ya, apa makna alif lam mim, alif apa maknanya, lam apa maknanya, mim apa maknanya. Tapi tetap di ujungnya wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, itu Bapak Ibu pembahasan terkait dengan dalam kitab Ulumul Quran. Ya. Nah, ini sebagai muqaddimah ya terkait dengan Ulumul Quran. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas lebih jauh dan lebih dalam, dan nanti kita akan mulai dari mana nih? Apakah mau dibahas dari asbabun nuzul ya, atau nasih mansuhnya langsung gitu ya, atau munasabah dan sebagainya. Nah, nanti saya coba ngobrol dengan pengurus begitu ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja ya sebagai kuliah kita malam hari ini. Ya, kuliah Ulumul Quran ya. Gitu. Jujur saya baru pertama kali ngisi kajian temanya Ulumul Quran gitu. Ya, karena biasanya kalau Ulumul Quran itu pasti di kelas dan jurusan mahasiswanya jelas, mahasiswa jurusan tafsir gitu. Ya, kalau di sini beragam semua ini. Ini Masya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi semangat Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan dengan mempelajari Ulumul Quran ini menjadikan kita semakin cinta dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.